Horas. Selamat pagi Amang, Inang, dan saudara warga HKBP Mampang Perapatan. Di akhir minggu ini, Sabtu 10 Januari 2026, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 334, bait yang pertama dan ketiga. Jangan takut, hai tanah. Jangan takut, hai tanah, sorak-sorai bergembira, karena besarlah karya Allah, ciptaan yang mulia, pengirikan pun dengan padi, lumbung-lumbung limpah ruah isinya, pengirikan pun penuh dengan padi, lumbung-lumbung limpah ruah isinya. Mari umat percaya, sorak-sorai bagi Allah, karena besar kemurahan-Nya. Dalam hujan berkat-Nya, pengirikan pun penuh dengan padi, lumbung-lumbung limpah ruah isinya, pengirikan pun penuh dengan padi, lumbung-lumbung limpah ruah isinya. Nas harian sesuai Almanak HKBP dari Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Topik Minggu awal tahun, dari kepenuhan kita menerima kasih karunia. Ketika kalender berganti dan kita memasuki awal tahun 2026, hati kita masih menyimpan jejak dari berbagai bencana yang mewarnai tahun lalu, yaitu banjir, longsor, penyakit, kehilangan pekerjaan, dan luka-luka lain yang sulit diceritakan. Di tengah semua itu kita sering merasa seperti gelas yang retak, tidak cukup kuat menampung harapan baru. Namun Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan bahwa kita tidak memulai tahun ini dari kekosongan. Kita memulainya dari kepenuhan Kristus, Sang Anak yang diberikan Bapa, karena kasih-Nya yang tak terukur. Kepenuhan itu bukan sekadar limpahan berkat material, melainkan kelimpahan kasih karunia, anugerah yang mengangkat kita ketika pikiran letih dan rapuh. Tahun ini dibuka bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa kasih yang sama yang menyelamatkan kita adalah kasih yang cukup untuk memulihkan kita. Dalam kepenuhan Kristus, kita belajar bahwa pemulihan bukan hanya soal bangkit kembali secara fisik atau ekonomi, tetapi bangkit secara batin, saudaraku. Banyak keluarga memasuki Januari dengan kebutuhan
menata ulang pekerjaan, keuangan, dan arah hidup. Pengeluaran harus dipangkas, prioritas harus ditinjau, dan fokus kerja harus dikembalikan ke jalur yang sehat. Di tengah tuntutan itu, kasih karunia Tuhan bekerja senyap tetapi nyata, memberi kejernihan berpikir, kesabaran membangun kembali, dan hikmat membuat keputusan tanpa tergesa. Kasih karunia bukan memindahkan semua masalah, tetapi menguatkan kita menghadapi hari-hari yang belum pasti ini dengan langkah yang lebih mantap ke depan. Dan dari kepenuhannya pula kita menerima kasih yang memampukan kita menjadi pembawa pemulihan bagi orang lain. Tahun yang baru bukan hanya tentang daftar rencana pribadi saudaraku, tetapi menjadi saluran kasih di tengah sesama yang masih berduka dan berjuang. Jika Allah begitu mengasihi dunia sehingga memberikan anaknya, maka kita pun dipanggil juga memberi, yaitu memberi waktu, memberi perhatian, memberi telinga untuk mendengar, dan memberi tangan yang mau menolong. Dalam memberi, kita justru menemukan bahwa kepenuhan Kristus tidak pernah habis dibagi. Awal tahun 2026 menjadi kesempatan baru untuk mengalami dan meneruskan kasih karunia yang melimpah itu, sehingga dunia kecil kita kembali pulih dan bercahaya dalam dunia dan terang kasih Allah. Amin. Mari kita menyanyi dari buku Ende nomor 65, bait yang pertama dan ketiga. Majupang taon nebaruon. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kelimpahan kasih karunia-Mu, kuatkan kami sepanjang tahun ini menyatakan kasih kepada orang di sekitar kami. Amin.
Horas